Di daerah kelahiran saya, Kalimantan Selatan, kekuatan oligarki, crazy rich masih akan menjadi penentu kemenangan daerah-daerah tambang seperti Kota Baru, Tanah Laut, Tanah Bumbu, bahkan juga ibu kota Provinsi Banjarbaru tempat saya tinggal, yang hari ini calonnya tunggal, tetapi calon yang didiskualifikasi kalaupun dipilih suaranya tidak sah ataupun suaranya dihitung kepada pasangan calon yang masih ada. Suatu aturan yang irasional dan merampas hak pemilih yang seharusnya diberi kesempatan untuk mengatakan tidak setuju atau tidak memilih, dan suaranya tidak dinyatakan tidak sah, tapi justru sah sebagaimana kotak kosong. Tetapi Banjarbaru adalah potret bagaimana kekuatan oligarki bisa bahkan menurunkan aturan main yang irasional atau dalam bahasa terangnya tidak waras. Pilkada bercalon tunggal yang hanya ada satu pasangan calon yang tidak menyertakan opsi tidak setuju atas si calon tunggal berupa kolom kosong atau opsi sejenis di surat suara, itu adalah pilkada yang inkonstitusional. Pemilih yang tidak setuju dengan calon tunggal harus diwadahi dan dijamin penuh haknya oleh warga negara. Itulah kemudian sebenarnya di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kalau kita lihat, itu ada pasal 154 ayat 12. Di sana disebutkan bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Nah, ini kan apa yang dilakukan oleh Bawaslu dan juga KPU mendiskualifikasi, dia mereplikasi perannya dan otoritasnya seperti pengadilan. Karena diskualifikasi pada dasarnya itu harus diatur dengan ketat. Dan pada umumnya di pemilu-pemilu di dunia itu hanya dilakukan oleh pengadilan. Jadi kalau kita terapkan pasal 154 ayat 12 itu, maka dia mutatis mutandis. Pada putusan apapun yang berdampak pada kepesertaan, apalagi ini diskualifikasi, dia hanya bisa dieksekusi oleh KPU itu 30 hari paling paling lambat sebelum hari pemungutan suara. Ini ada asbabun nuzulnya. Juga dalam rangka melindungi hak pilih dan juga kepentingan untuk penyesuaian dari sisi penyelenggara serta juga bagaimana sosialisasi kepada publik. Jadi kalau dalam lingkup waktu yang kurang dari 30 hari, mestinya dia mengikuti pasal 154 ayat 12 tadi. Nah, pilihan lainnya adalah dia menyerahkan proses berikutnya ke Mahkamah Konstitusi, biarkan Mahkamah Konstitusi yang mengambil alih. Itu kebanyakan di daerah-daerah itu seperti itu. Nah, pilihan di Banjarbaru saya kira pilkadanya bercalon tunggal situasi hari ini, dan pilkada bercalon tunggal tanpa opsi kepada pemilih untuk tidak bersetuju atau tidak memilih si calon tunggal dan pilihannya itu dihitung sebagai pilihan yang sah. Kalau itu tidak diberikan, maka pilkadanya inkonstitusional. Pilkadanya tidak sah. Bagaimana dengan besok begitu? Saya setuju dengan Prof. Denny, pemilih punya haknya, pemilih harus memberikan sesuai dengan apa yang dikehendaki, kehendak bebasnya, justru jangan sampai tidak datang ke TPS begitu. Jadi itu yang pilihan-pilihan idealnya tentu saja pilkadanya ditunda. Karena sama seperti ketika perintah pemungutan suara ulang. Kan surat suara dicetak kembali. Nah, kalau kita memang bersepakat dengan diskualifikasi, harusnya itu adalah mandat untuk bisa punya otoritas mencetak surat suara baru. Dan tidak harus pemungutan suara itu pada hari yang sama 27 November. Karena ini kondisi hukum luar biasa yang bisa membuat terjadinya pilkada lanjutan begitu. Yang bisa diikuti dengan hari pemungutan suara yang tidak sama, karena ini suatu kondisi hukum luar biasa. Kalau memang bersepakat dan dianggap bahwa diskualifikasinya valid dan absah, maka bukan berarti kemudian bisa dilanjutkan tanpa opsi kolom kosong bagi para pemilih. Justru itu menjadi basis untuk mencetak surat suara baru dengan ketersediaan kolom kosong.
sejatinya dari awal didesain hanya ada satu pasangan calon. Jika tidak ada putusan MK, maka melawan kota kosong. Begitu ada putusan MK, ada calon lain yang bisa maju, dan kemudian pun didiskualifikasi, tetap saja pada ujungnya suaranya dianggap tidak sah. Ini adalah perampokan suara rakyat. Ini adalah upaya untuk membungkam kedaulatan rakyat. Alhamdulillah pemilih Banjarbaru sudah menyuarakan dengan lantang. Insya Allah suara yang melawan kezaliman itu menang di atas 70%. Apa yang harus dilakukan sekarang? Kita kawal proses ini, kita lakukan perlawanan hukum, salah satunya ke Mahkamah Konstitusi. Seharusnya ada pasangan calon yang maju melakukan perlawanan. Jikapun tidak, maka mari kita sebagai orang terdidik di Banjarbaru berdemokrasi, tunjukkan kita melawan secara elegan. Maju ke MK, kumpulkan dukungan-dukungan masyarakat, mungkin juga ada lembaga swadaya masyarakat, mungkin ada tokoh masyarakat, bisa jadi juga pemantau pemilu yang terakreditasi. Kita maju ke Mahkamah Konstitusi, minta agar hasil yang memenangkan salah satu pasangan calon dibatalkan, dilakukan pemungutan ulang, karena sejatinya KPU Kota Banjarbaru, KPU Provinsi sampai KPU Pusat tidak melaksanakan aturan undang-undang pemilu yang menegaskan seharusnya di Banjarbaru jika ada diskualifikasi melawan kota kosong. Dan kalau kota kosong atau calon tunggal, maka suara kita tidak boleh dinyatakan tidak sah. Kita rakyat Banjarbaru yang menentukan bagaimana dan siapa yang akan jadi wali kota. Kalau Ulun jadi pasangan calon yang dikalahkan suara tidak sah, Ulun Supan sebaiknya mundur. Yang menarik perhatian di Banjarbaru adalah soal pilkada antara Ibu Lisa Halabi dan Aditya yang sudah didiskualifikasi. Pada saat didiskualifikasi, maka tentunya calon tersebut adalah gugur. Tapi ketika Aditya gugur, maka sampai saat ini tidak ada gugatan apapun yang beliau lakukan. Maka ketika misalnya tidak ada gugatan yang dilakukan, maka ada dua pemikiran. Padahal ketika seseorang didiskualifikasi, tentu ketika misalnya ada rasa, katakanlah tidak berkesesuaian, maka kita harus membela diri sebagai bukti bahwasanya kita tidak bersalah. Tapi ketika misalnya kita mendiamkan, maka orang dapat menduga bahwasanya kita tidak mau melakukan upaya-upaya hukum itu. Sehingga kita membiarkan begitu saja. Lalu orang pun bertanya apakah memang ada kesalahan yang dibuat sehingga tidak melakukan upaya-upaya hukum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menariknya adalah tentang kota kosong. Di mana ada spanduk-spanduk yang bertebaran, tapi sama sekali tidak ada orangnya gitu, yang memasang. Padahal kalau misalnya ada pendukung kota kosong, maka itu yang lebih baik adalah gentleman. Dilakukan oleh orang-orang tersebut, karena kota kosong itu tidak dilarang oleh undang-undang. Kota kosong diperbolehkan. Nah, kalau memang orang-orang tersebut misalnya konsisten dengan mendukung kota kosong, maka dia harus menyatakan bahwasanya kami adalah pendukung kota kosong. Kami akan memasang spanduk sebagai quote-unquote perlawanan terhadap demokrasi. Tidak bisa perlawanan terhadap demokrasi itu dilakukan dengan sumpah serapah semata-mata. Tatkala misalnya dikatakan ada orang yang memborong partai, maka lalu apakah kita menyalahkan ketika seseorang itu memborong partai? Putusan MK yang terakhir hanya memberikan batasan minimal orang bisa mencalonkan, yakni 7,5% yang punya kursi di parlemen ataupun di luar parlemen. Tapi tidak ada ambang batas atas yang dapat membuat orang tidak mengambil partai itu. Maka ketika misalnya ada orang yang mengambil beberapa partai, bahkan mendominasi, bahkan ada kotak kosong sekalipun, maka itu tidak bisa disalahkan hanya kepada personal. Ada DPR pembuat undang-undang, ada MK penyeimbang untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, ketika tidak ada ambang batas di dalam pencalonan itu, maka bisa saja orang mengambil semuanya. Sehingga itu tidak dianggap melanggar, atau kenapa misalnya partai-partai itu bergabung dengan satu orang. Nah, yang menarik di sini adalah
tatkala diskualifikasi itu dilakukan, maka yang muncul adalah tetap dengan gambar Aditya. Pengertian kotak kosong di dalam putusan MK, di dalam PKPU, itu adalah kotak kosong yang tidak bergambar orang. Oleh karena apabila misalnya tetap dengan kondisional yang ada, maka itu sudah pasti dapat dikategorikan suara sah hanya kepada Ibu Lisa Halabi. Karena syarat daripada suara sah adalah ditandatangani oleh KPPS, itu pertama. Dan yang kedua tentunya adalah gambar paslon yang bersangkutan. Atau surat suara yang ditusuk tentang keabsahan daripada surat suara. Itu adalah autentifikasi di dalam rangka pencalonan. Lalu apakah KPU beranggapan dengan mengumumkan bahwasanya kotak kosong sama saja dengan gambarnya Aditya? Itu syarat formil dan materialnya tidak tercapai. Tidak bisa seseorang secara abstrak menyatakan bahwanya yang dimaksud dengan kotak kosong itu adalah sama dengan orang yang ada itu walaupun didiskualifikasi. Ini akan menjadikan sebuah konflik nantinya. Apabila KPU tetap bertahan dengan keadaan seperti ini, karena situasionalnya harus mensyaratkan misalnya mencetak suara tetapi tidak bisa dicetak karena alasan anggaran, alasan undang-undang, alasan harus ada persetujuan dan bagaimana KPU RI nantinya bersikap, maka apabila ada tetap gambar Aditya, maka dipastikan bahwasanya Lisa Halabi adalah suara sah yang memilih nantinya. Itu yang termaktub di dalam undang-undang. Lalu kalaupun misalnya hal itu terjadi, maka jangan menyalahkan. Lalu seseorang itu mendominasi. Karena pesan undang-undang memang seperti itu. Jadi pesan undang-undangnya memang seperti itu, sehingga suara sah itu hanya memilih kepada calon 01. Dalam hal ini adalah Ibu Lisa Halabi. Nah, lalu kedua, seandainya pun nantinya dilakukan cetak ulang, maka yang terjadi adalah apabila misalnya kotak kosong itu menang, maka itu pilkadanya diulang. Akan ada uang 30 miliar lebih yang nantinya akan digunakan lagi untuk pelaksanaan pilkada ulang. Nah, problemnya di sana. Aditya tidak melakukan gugatan, Aditya tidak membela diri, lalu ada bertebaran spanduk tapi tidak ada orangnya. Nah, kalau tidak ada orangnya itu adalah otak kosong. Sesuatu yang tidak dilarang mestinya muncul. Menyatakan dirinya, saya adalah pembela demokrasi, saya pro kotak kosong misalnya seperti orang-orang itu, lalu dia pasang spanduk. Kenapa dia itu menghilang seperti hantu gitu? Itu tandanya tidak gentleman di dalam berdemokrasi. Kita bisa menyalahkan seseorang tapi tidak berani tampil sebagai pembela demokrasi kalau quote and quote mereka seperti itu. Nah, sampai saat ini kan yang bertebaran itu kan infonya tidak ada orangnya yang memasang, siapa yang bertanggung jawab. Bahkan dengan iming-iming sekian ratus ribu apabila memilih kotak kosong. Artinya ada upaya-upaya memang penjegalan demokrasi juga dilakukan. Entah dengan oleh siapa. Lalu apakah Banjarbaru itu baik-baik saja? Tidak juga. Banjarbaru ini tidak baik-baik saja. Ketika menjadi ibu kota sekarang ataupun sebelum ibu kota, sekarang pertumbuhan orang yang mengidap penyakit HIV, AIDS itu meningkat. Periode beberapa bulan ini meningkat 64 orang dari 600. Artinya apa? Ada peran-peran di luar kewajaran yang menyebabkan penyakit itu terjadi. Jadi negara ini tidak hanya diurus dengan infrastruktur misalnya seperti ini 1,8 miliar. Ataupun jembatan JPO 5 miliar lebih. Tapi persoalan-persoalan sosial itu juga harus menjadi perhatian pemimpin di kota ini. Artinya ada 600 orang yang terinfeksi penyakit AIDS. Berarti ada LGBT, ada suntikan narkoba, ada juga seks bebas di Banjarbaru, apalagi ini adalah kota pelajar. Itu yang menjadi perhatian. Jadi seorang pemimpin tidak hanya membangun infrastruktur semata-mata yang selalu saya sebut dengan PSK, pemimpin suka korupsi, PSK, proyek sarana korupsi. Inilah yang menjadi kekhawatiran kita nantinya pada saat pilkada
di Banjarbaru. Oleh karenanya kita tidak boleh menyalahkan seseorang yang ketika misalnya undang-undang melindungi mereka, melingkupi mereka, memberi hak kepada mereka, lalu kita dengan alasan demokrasi secara sembunyi-sembunyi untuk menantang itu. Kalau ingin menantang, harus tampil di depan. Berikan alasan. Tidak perlu harus takut karena undang-undang melindungi. Hak demokrasi itu dijamin oleh undang-undang. Kebebasan berpendapat itu dijamin oleh undang-undang. Tapi kalau memasang sembunyi-sembunyi, maka masyarakat Banjarbaru pun harus tahu apakah pro kota kosong ini juga identik dengan sebagian dari mereka adalah otak kosong. Hari ini saya harus bicara tentang ini karena ini kan berbahaya bagi kehidupan berdemokrasi. Jadi kalau misalnya sampai dengan pemilu nantinya, pilkada pemilihan suara itu nantinya, tetap dengan keadaan situasi seperti ini, maka jangan salahkan kalau KPU itu harus menetapkan misalnya pasangan tunggal. Itu adalah yang terpilih.